Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Serlidia Aktani. Aku dari Fakultas Keislaman, Program Studi Hukum Bisnis Syariah Universitas Sriwijaya Madura. Kali ini aku diberi kesempatan untuk menceritakan wisata sejarah yang ada di kota aku. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya, Indonesia itu sangat luas dengan beragam suku bangsa dan budaya. Terdapat berbagai jenis peninggalan sejarah dari nenek moyang yang bernilai tinggi. Tahukah kamu apa saja jenis-jenis peninggalan sejarah? Peninggalan sejarah itu sangat banyak sekali, mulai dari prasasti, naskah kuno, bangunan, candi, benteng, masjid, istana, makam, monumen, gedung, museum, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang aku akan menjelaskan satu-satu. Sejarah dibagi menjadi 3. Pertama, benda-benda. Benda-benda terdiri dari fosil. Fosil adalah bagian makhluk hidup yang sudah membatu, biasanya sudah mati berjuta-juta tahun yang lalu, berupa tengkorak atau tulang. Yang kedua, artefak. Artefak adalah perkakas atau peralatan yang digunakan manusia zaman dulu, terbuat dari batu atau logam. Ketiga adalah arca atau patung. Arca atau patung terbuat dari batu yang digunakan orang zaman dulu untuk mengenang orang penting yang sudah meninggal atau pertunjukan para dewa dalam ajaran Hindu dan Buddha. Peninggalan sejarah pun ada juga berupa tulisan. Nah, berikut merupakan bentuk sejarah yang termasuk kategori tulisan. Pertama, prasasti. Prasasti adalah peninggalan bersejarah berupa tulisan atau gambar pada batu, disebut juga batu tulis. Prasasti merupakan peristiwa penting yang dialami oleh kerajaan atau raja. Yang ketiga adalah naskah kuno. Naskah kuno adalah dokumen penting berisi informasi zaman dulu berupa karya sastra seperti syair, hikayat, legenda, dan kisah. Yang keempat, situs. Situs adalah daerah temuan benda-benda purbakala seperti fosil, binatang purba, dan sebagainya. Adapun peninggalan sejarah berupa bangunan. Berikut merupakan jenis peninggalan bersejarah berupa bangunan. Yang pertama adalah candi. Candi adalah bangunan yang terbuat dari batu untuk beribadah umat Hindu dan Buddha. Ada ukiran di dinding candi yang disebut relief. Yang kedua adalah benteng. Benteng merupakan bangunan sebagai tempat pertahanan terhadap serangan musuh. Benteng di Indonesia biasanya peninggalan zaman penjajahan atau kerajaan di Nusantara. Yang ketiga adalah masjid. Masjid merupakan bangunan tempat ibadah umat Islam yang dikenal saat ajaran Islam masuk ke Indonesia sebagai bukti pengaruh Islam sejak dulu. Yang keempat adalah istana. Istana adalah tempat tinggal raja atau penguasa. Pada zaman dulu ada banyak kerajaan di Indonesia sehingga masih ditemukan istana peninggalannya. Yang kelima adalah makam. Banyak makam di Indonesia yang dijadikan sumber sejarah dan peninggalan sejarah. Yang keenam adalah monumen. Monumen merupakan bangunan yang sengaja dibuat untuk mengenang jasa seorang tokoh bagi sebuah bangsa juga memperingati peristiwa bersejarah. Yang ketujuh adalah gedung. Gedung merupakan peninggalan bersejarah yang pernah digunakan atau berlangsungnya peristiwa sejarah. Yang kedelapan adalah museum. Museum merupakan gedung, rumah atau tempat yang digunakan untuk menyimpan benda-benda peninggalan sejarah. Kali ini aku akan menceritakan wisata sejarah yang ada di daerah aku, yaitu Petilasan Sumur Ngadan. Petilasan Sumur Ngadan berada di Desa Seraturejo, Kecamatan Durna, Kabupaten Bojonegoro. Konon, Petilasan Sumur Ngadan ini merupakan makam pasangan suami istri aku, Basunanda, dan Labdasari. Semasa awal kerajaan Majapahit atau pada saat pemberontakan kerajaan Kahuripan dan Jaha, Kediri, dan Sinokosari menurut cerita semasa memimpin kadipaten pemerintahan Aku Basunanda digulingkan oleh patihnya, Jayasingha. Aku bersama istrinya sempat ditahan dan Jayasingha naik tahta. Namun karena aku memiliki sifat yang baik, arif dan bijaksana, akhirnya dibebaskanlah rakyatnya. Sedangkan Jayasingha tewas dalam pertempuran tersebut. Sebelum kembali menduduki tahtanya, aku, Basunanda, dan Labdasari lebih dulu menyucikan dirinya dengan air di Sumur Ngadan untuk menghilangkan sengkala.
Sampai saat ini banyak pasangan pengantin yang datang ke situ untuk membasuh muka, terus sekedar mencuci tangan dan kaki, menginginkan diri sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Sudah ada sejak lama ada kedalaman sumur mencapai 15 meter. Saat ini air sumur sering dipakai untuk ritual panjang jimat. Sejak zaman dulu, sumur pengantin sudah dipercaya bisa mendatangkan jodoh. Bahkan tak sedikit perempuan ketika itu datang dan mandi menggunakan air sumur agar tujuannya tercapai. Hingga kini masih dipercaya memiliki khasiat sumur pengantin tersebut ini. Hal ini terbukti setiap Maulid dan Jumat Kliwon banyak masyarakat datang dengan tujuan yang sama, yakni ingin mendapat jodoh. Pengunjung menjadikan sumur ini sebagai media berikhtiar. Selain mandi, pengunjung pun biasanya mengambil air juga. Di sumur pengantin pun juga ada digunakan tempat pengantin ini juga biasanya dijadikan tempat sebagai acara turun-temurun acara luhur, yaitu nyadran. Acara ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan panen yang melimpah, kemakmuran bagi warga masyarakat yang mudah-mudahan untuk di tahun-tahun selanjutnya warga masyarakat Desa Seraturejo bertambah makmur. Adat dan tradisi ini telah dilaksanakan ratusan tahun yang lalu dan masih terpelihara dengan baik. Semoga acara tersebut tidak punah ya, dan terus dilaksanakan secara rutin sebagai acara budaya yang adil. Nah, ini merupakan gambaran dari sumur pengantin. Dan ini merupakan makam leluhur yang ada di sumur pengantin. Dan ini adalah acara nyadran yang biasa digelar setahun sekali di sumur pengantin dan desa-desa sekitarnya. Ulasan dari sumur pengantin teman-teman dari saya. Kalau kalian di Bojonegoro jangan lupa kunjungi sumur pengantin ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.